Pemirsa, hari ini kita datang lagi menemui Bapak Ibu sekalian, adik-adik di Cibubur, Bupertah, tempat kami berkumpul setiap hari Sabtu. Nongkrong sebagaimana yang dilihat ini ada semacam minuman, makanan. Karena ini memang forum warung kopi Kotia yang insya Allah akan menyampaikan hal-hal yang sifatnya aktual. Seperti pada sebelumnya kita masih membahas mengenai 60 tahun Golkar yang kita sudah perkirakan akan memunculkan dialektika mengenai apa yang disampaikan oleh Bahlil bahwa pilkada ini melelahkan dan sangat boros, menggunakan dana yang luar biasa besarnya, dan yang lebih buruk lagi bahwa sampai pada tingkat melibatkan kekuasaan di dalam prosesnya. Nah, betul dari PDIP Saudara Deddy Sitorus kemudian memberikan tanggapan bahwa tidak pas kalau kita lalu kembali meminta agar DPRD memilih wali kotanya atau bupatinya dan DPR provinsi memilih gubernur. Hal ini akan berkembang terus dengan berbagai pemikiran, alasan-alasan yang saya kira akan menjadi pembicaraan penting bagi kita. Saudara, bersama saya ada Bang Apni Ahmad, ada Bang Tigor, ada Bang Komar, dan saya sendiri Muhammad Yasin Kara. Kita akan melihat kembali bagaimana sebenarnya asal-usul. Ini ada Bang Apni yang terlibat secara langsung mulai dari penyusunan amandemen Undang-Undang Dasar 45 sampai pada pelaksanaan awal dari pilkada pilgub yang dilakukan secara langsung. Nah, bagaimana nih historinya sebenarnya, Bang? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika itu memang semangat perubahan sangat kuat dan sistem pemerintahan atau politik zaman Pak Harto itu sangat otoritatif, sehingga kemudian timbul reaksi yang memunculkan gerakan reformasi. Namun gerakan reformasi ketika itu yang paling menjadi fokus adalah bagaimana mengurangi kekuasaan yang presiden yang berlebihan, terutama dalam masa jabatan. Oleh sebab itu pemilihan dilakukan secara langsung kepada rakyat supaya rakyat ikut memilih. Nah, karena zaman Pak Harto itu sangat direkayasa. Pemilihan presiden sangat tergantung hanya beberapa orang di elit politik, terutama di parlemen melalui MPR DPR, tetapi pada hakikatnya bukan MPR DPR, ketua partai yang memilih presiden. Itu 5 orang itu, waktu itu ada 10 orang, karena hanya 5 orang cukup memilih presiden, kemudian menugaskan anggota partainya untuk memilih secara konstitusional di MPR. Nah, itulah semangat itulah kemudian menjadi fokus dari gerakan reformasi di samping 6 agenda yang lain. Nah, jadi sama sekali tidak ada keinginan waktu itu untuk mendeliver si perubahan sistem pemilihan presiden ini sampai ke level yang paling bawah. Tidak ada pikiran ke sana. Semangat perubahan itu dari tahun ke tahun masih menggelora sehingga kemudian kebablasan sampai ke bawah. Dan apa akibatnya kita rasakan sekarang adalah timbulnya praktek-praktek yang sangat merusak demokrasi. Bukan hanya demokrasi yang rusak, kultur atau martabat rakyat pun rusak karena gara-gara sistem macam ini. Sehingga terjadi money politik, orang memilih karena ada amplop, bukan karena integritas atau kapasitas dari anggota DPR. Nah, ini ya, makanya pernyataan Bahlil maupun pernyataan Pak Prabowo sangat tepat menurut saya untuk melakukan koreksi terhadap sistem pemilihan yang ada sekarang. Nah, oleh sebab itu tidak ada alasan yang mengatakan bahwa ini pikiran tidak, itu elit yang berpikir seperti itu. Elit yang waktu itu kebablasan ingin meniru pola-pola di negara-negara lain yang memang mereka masyarakatnya sudah sangat terdidik dalam demokrasi. Dan biasanya demokrasi itu sangat sukses di negara-negara di mana masyarakatnya terdidik dan ekonominya baik. Tetapi kalau dalam negara-negara miskin itu bisa digunakan dari money politik. Ya, Bang Apni. Tetapi teman dari PDIP mengatakan bahwa kami tidak melakukan money politik di lapangan.
Atau mereka juga tidak pernah mempraktekkan parcok misalnya? Itu satu pernyataan yang kita perlu tanggapi secara kritis. Apa betul anggota DPR atau gubernur atau bupati itu tanpa uang? Nggak mungkin. Itu sudah menjadi rahasia umum. Itu sama aja menolak sinar matahari yang ke bumi itu pakai jari-jari tangan. Faktanya demikian, rusak bangsa ini gara-gara itu. Jadi dalam hal ini kami mendukung atau saya mendukung pikiran-pikiran untuk mengkoreksi kembali, tapi jangan kebablasan pula. Kemudian kembali ke zaman Pak Harto di mana presiden hanya ditentukan oleh MPR, tidak. Tetap presiden dan wakil presiden dipilih oleh langsung rakyat. Itu menunjukkan kita nampaknya bertahap dalam mengembangkan demokrasi Indonesia ini. Tidak bisa ubiah-abiah membongkar habis-habisan lalu bangun lagi, rusak lagi, kembali lagi ke sana. Kita bolak-balik, kapan kita mau majunya? Kalau bangsa begini kembali ke itu sama aja. Zaman Pak Harto kan sangat otoriter. Zaman Pak Harto itu ada partai hijau, yaitu tentara. Sekarang partai coklat. Nah itu kan kita bolak-balik di situ-situ aja. Tidak pernah menjadi dewasa dalam demokrasi bangsa ini. Jadi saya pikir kalau ada pernyataan tanpa pakai duit itu pernyataan yang orang kalau lagi tidur lagi mendusin itu tidak jujur terhadap fakta dan lapangan sekarang. Jadi betul ini mata kepala kita menyaksikan penyelewengan terhadap demokrasi dengan melibatkan aparat pemerintah, ASN maupun parcok. Sebutan parcok ini karena mengikuti aja apa yang disampaikan oleh masyarakat di media sosial. Kemudian juga nampak betul bahwa ada cawe-cawe yang kemudian mendistorsi sebenarnya demokrasi, proses demokrasi. Nah, kalau di kelembagaan biasanya ini Bang Tigor, kita kalau ada yang salah dalam proses perjalanan, ketika kita sudah menetapkan suatu aturan dasar, apa yang kita lakukan? Apakah semacam improvement atau bagaimana? Ya, jadi namanya adalah melakukan corrective action. Jadi tindakan korektif terhadap sesuatu yang menurut kita berlangsung secara tidak ideal. Nah, sebetulnya ya, tapi yang paling substansif ya di luar itu sebetulnya adalah seperti yang kita harapkan sejak awal, pemerintahan Pak Prabowo ini harus menjadi antitesa dari Presiden Jokowi, karena kan waktu pemerintahan Jokowi ini banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan yang sudah kita rasakan akibatnya. Jadi misalnya penyimpangan itu kita sudah sangat familiar dengan kata-kata partai coklat gitu ya. Jadi di samping merevisi undang-undangnya, juga sebetulnya Prabowo ada hal domain dia yang segera harus dilakukan corrective action, yaitu melakukan penertiban terhadap aparatur negara supaya dia bertindak secara sesuai dengan konstitusi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, juga sebetulnya kita sangat membutuhkan supaya partai ini mereformasi dirinya sendiri, karena seperti kita lihat sekarang ini kan kita hampir nggak menemukan ada partai politik kecuali Golkar. Semua partai sekarang itu sudah menjadi perusahaan politik. Nah, memang kita terlalu tidak perusahaan politik artinya para pimpinan partai cari uang di betul. partainya. Jadi partai politik itu selayaknya seperti dianggap perusahaan, di mana tindakan-tindakan apapun dasarnya adalah pragmatis untuk memperoleh sebut saja keuntungan ekonomi apa yang didapat gitu. Jadi sebetulnya ini yang paling krusial sekarang itu, di luar ada revisi undang-undang pilkada itu, apakah kita masih berharap banyak sama pemerintahan Prabowo untuk menertibkan ini, karena kan sudah banyak gagasan bahwa partai itu harusnya dibiayai oleh negara sehingga dia tidak seperti perusahaan sekarang. Jadi perusahaan itu jauh lebih berbahaya karena itu sebetulnya kan tidak mengabdi kepada rakyat. Oke. Bang Komar, ini kok bias pelaksanaan demokrasi itu kok terus-menerus berjalan. Money politik, abuse of power dari penyelenggara negara, itu jelas-jelas di mata kita terjadi. Tetapi saling menyangkal, ini jalan, ini kami tidak lakukan, ini kami tidak lakukan, tapi di lapangan nampak betul bahwa itu terjadi. Nah, bagaimana sebenarnya shifting mental ini supaya bisa terjadi perbaikan? Ya, ini kan kita kembali kepada
fakta ya di lapangan. Masyarakat umum sudah tahu bahwa orang yang punya duit lah yang bisa maju untuk menjadi anggota dewan, anggota DPRD, atau bupati atau wali kota. Itu udah fakta ya. Dan betul apa yang dikatakan Bang Tigor tadi bahwa ini perusahaan politik. Bayangkan Bang Yasin, itu kan sudah umum bahwa orang yang mau maju menjadi kepala daerah kan harus ada maharnya juga kan. Dan itu kan coba bayangin ada 240 kepala daerah. Berapa mahar yang harus diberikan dan berapa uang masuk kan begitu. Itu seandainya kita berandai-andai ya. Dan tapi itu kan sudah umum terjadi di masyarakat. Jadi ini terjadi kerusakan. Dan kerusakan ini kan memang sistemnya seperti itu. Tunggu dulu Bang Komar. Bukan hanya untuk bupati dan kepala daerah atau gubernur. Menjadi anggota DPR saja bayar sekarang. Ya, itu kan harus minta persetujuan di pusat dulu. Itu mekanisme mengapa terjadi seperti itu. Bayar mahar dulu. Ya bayar mahar dulu, artinya kan harus disetujui oleh pusat, oleh pimpinan pusat, oleh elit partai. Nah kemudian bayar dulu kan. Dan bayangin ada berapa DPRD, ada berapa dan berapa uang terkumpul dari situ kan. Itu sudah pendapat umum seperti itu. Nah karena itu kan kita selalu mengatakan bahwa problem kita ini adalah problem di kepartaian. Kepartaian ini yang harus segera dibenahi sebelum kita melangkah kepada hal-hal yang seperti kita sampaikan tadi. Bagaimana ketua partai itu dipilih secara demokratis, benar-benar demokratis, bukan hanya sekedar seolah-olah demokratis. Jangan lagi ada ketua partai yang seumur hidup, jangan lagi seperti itu. Atau money politik tidak boleh terjadi pada kongres misalnya. Ya, jadi karena itu dan ini kan harus segera diselesaikan, segera dirumuskan bersama-sama, bukan hanya pemerintah tetapi juga rakyat. Civil society harus juga berpikir tentang masalah ini, ikut di dalam kancah dialektika yang ditawarkan oleh Bahlil. Jadi kalau menurut saya Bahlil ini punya catatan sejarah sendiri karena sejarah baik ya. Sejarah baik ya. Dalam kaitan dengan demokrasi. Bahwa faktanya dialah yang mengungkapkan ini sampai ini terjadi proses dialektika, dan sekarang dari PDIP, dari Deddy Sutorio sudah menanggapi. Artinya kita tinggal bagaimana civil society ini juga ikut ambil bagian di dalam kancah interaksi berpikir ini. Nah, Bang Afni, ada dua hal yang menurut saya menjadi pertanyaan. Yang pertama, bisakah pemilihan ketua partai itu menjadi pemilihan yang bersih, yang memungkinkan good governance terjadi di lingkungan partai politik? Satu. Yang kedua, apakah memungkinkan partai atau pemilu itu terlaksana tanpa money politik? Ya. Yang pertama, pertanyaan pertama, apakah partai itu bisa demokratis tanpa money politik? Kan itu pertanyaan. Jawaban saya bisa, yaitu apabila dia partai itu berbasis ideologis. Jadi bagi dia yang penting adalah bagaimana menyalurkan kepentingan rakyat dan menjaga kepentingan bangsa. Soal biaya, nah ini ada kaitan dengan negara. Seperti parlemen itu adalah salah satu institusi yang dibutuhkan negara untuk menjalankan pemerintahan. Jadi dalam konsep trias politika kan ada legislatif, yudikatif, eksekutif kan. Nah di legislatif lah tempatnya partai berperan. Nah oleh sebab itu untuk mengelola partai perlu biaya. Nah dari mana biayanya? Kalau di negara-negara yang demokrasi yang maju itu mereka menggunakan ada anggaran biaya yang di APBN yang diberikan kepada partai. Karena itu ada institusi yang sangat strategis. Dia menetapkan arah dan tujuan serta pembelanjaan negara dari mana sumber-sumber dananya. Sama dengan kalau kita bandingkan sama ASN dan polisi dan tentara. Dia juga adalah instrumen negara untuk menjaga keutuhan negara, keamanan negara. Dan dia tidak boleh mencari uang untuk membiayai hidupnya. Ya. Di politik juga demikian, karena untuk supaya dia bisa jernih, dia harus masuk dalam anggaran APBN.
Oleh sebab itu harus tapi bagaimanapun keuangan dikontrol oleh satu konsultan independen yang bisa mempertanggungjawabkan penggunaan dana negara itu. Itulah makanya dari dulu saya pernah usulkan di DPR itu agar partai-partai dibiayai oleh negara, tapi dikontrol ketat oleh masyarakat penggunaan uangnya. Untuk apa? Daripada partai-partai itu mencari uang sendiri. Karena kalau dia mencari uang sendiri, pasti yang dia gunakan oknum-oknum anggotanya yang berkuasa. Misalkan yang mendapat posisi menteri, yang mendapat posisi anggota DPR, maka atau dia yang di anggaran. Lalu bagaimana memanipulasi seluruh posisi-posisi untuk membiayai partainya? Karena nggak mungkin partai itu bekerja tanpa ada biaya, dia perlu biaya. Nah, supaya tidak melakukan langkah-langkah yang koruptif, makanya harus masuk secara transparan di dalam APBN. Ya. Itulah harus demikian. Sehingga muncullah yang orang tokoh-tokoh yang clean, yang bersih dan berprestasi, bermartabat menjadi anggota parlemen. Kalau itu terjadi dan anggota parlemen itu sebenarnya juga akan menjadi cikal bakal pemimpin bangsa, pemimpin negara. Kalau dia teruji dengan baik, maka dia akan bisa memimpin negara dengan cara baik, tidak koruptif. Hidupnya juga sederhana. Kita banyak negara maju, di mana seorang perdana menteri, misalkan pernah saya perhatikan di Inggris, dia tinggal di apartemen, tidak kaya raya, biasa-biasa saja hidupnya. Nah itulah yang sebenarnya. Atau pernah juga kita dengar seorang perdana menteri di Jerman, dia bahkan tidak punya mobil. Nah itulah, mereka sangat dihormati. Nah model-model begini harus kita bangun sistem, sehingga sistem itu bisa mendukung transparansi dan mendukung demokrasi dengan baik. Dengan pola yang ada sekarang, suka tidak suka partai akan melakukan langkah-langkah koruptif untuk membiayai negara, membiayai partainya. Itu yang bahaya. Nah itu, dan dia akan gunakan kader-kadernya untuk jadi omong kosong kalau dia bilang dia muncul sebagai tokoh politik tanpa biaya hari ini. Nggak mungkin. Kecuali saya waktu ingat, saya masuk DPR hanya modal saya $400. Itu pun teman kasih. Hanya itu ketika reformasi di mana idealisme, semangat kebangsaan sangat tinggi. Tapi hari ini nggak mungkin orang mengatakan dengan hanya $400 seperti yang saya alami. Bang Tigor, di dalam pelaksanaan demokrasi ini, mungkinkah para penggiat politik, khususnya di partai politik, tidak money politik di dalam proses kerja internal kepartaian tanpa undang-undang yang mengaturnya? Ya, jadi kita sebetulnya ada contoh yang baik di belahan dunia yang lain ya. Kalau kita lihat masalah kita sekarang ini kan sebetulnya sudah mulai dari awal undang-undangnya relatif tidak sempurna. Misalnya dalam kriteria penunjukan anggota DPR. Anggota DPR kalau kita lihat sekarang itu hasil riset menunjukkan itu hampir 70% kalau nggak avokat, pengusaha dan yang sejenis itu, artis ya. Nah di Eropa itu dibatasi, itu namanya yang dipilih melalui popular vote itu hanya setengahnya itu didedikasikan oleh partai karena partai tahu bahwa bidang ini harus ini, bidang ini harus ini. Orang yang bekerja di situ belum tentu dikenal rakyat. Jadi yang popular vote itu hanya 50%. Yang 50%-nya di-assign oleh partai karena dia kan tahu bahwa partai itu punya program, punya apa itu dia yang lebih tahu. Jadi hanya 50% yang dipilih. Nah, yang kita alami sekarang ini udah kebablasan ini. Bayangin 580 anggota DPR, semuanya kalau nggak pengacara, artis, pedagang, pengusaha yang sangat ahli di bidangnya itu relatif sangat sedikit. Jadi revisi itu juga harus mencakupi sana. Seperti yang pernah saya bilang, kita juga bisa mengadopsi sistem Amerika ya. Kalau sekarang ini kan kita kalau mau menghukum pemerintah masih nunggu 55 tahun lagi. Kalau di Amerika itu ada mekanisme, ada namanya midterm. Midterm itu di setengah jalan. Di setengah jalan itu kita merasa bahwa partai ini kurang bagus. Nah, kalau ada midterm itu kita evaluasi dia, milih partai yang lain. Nah, kalau di Amerika itu selalu begitu. Misalnya pada saat sekarang Senat dikuasai Republik. Nah, 2 tahun dia di sana berjalan, kalau kurang bagus, nanti akan diganti oleh Demokrat itu.
Jadi ada evaluasi seperti ini. Nggak usah nunggu sampai 5 tahun. Oke, Bang Komar, ini kalau tidak ada partisipasi dari civil society, terutama dalam memberikan kritik kepada partai politik, tidak akan terjadi perbaikan politik. Karena kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Bang Abdi, Bang Tigor, itu semua merujuk kepada kebebasan yang sangat bebas di kalangan partai politik untuk melakukan apa saja, yang kemudian berakibat kepada rusaknya sistem kepartaian, yang selanjutnya partai-partai ini tidak lagi mewakili rakyat. Lalu substansinya bagaimana? Silakan Bang Komar. Ya, konsekuensinya kan yang hancur rakyat kan. Kan kita lihat sekarang moral rakyat itu seperti apa. Hampir setiap hari kita lihat di pemberitaan-pemberitaan itu kan keruntuhan moral ya kan. Ada orang tua membunuh anaknya, anak membunuh orang tuanya, itu kan dampak dari sistem demoralisasi yang ada ini akibat runtuhnya sistem politik kan. Nah karena itu bagi saya adalah apa yang dikemukakan oleh Bahlil itu adalah lihat apa yang diucapkannya. Dan kemudian ini gayung bersambut. Jadi kalau menurut saya civil society ini sekarang fokuslah ke situ. Fokus untuk mendorong agar terjadi perbaikan ini. Melakukan seminar-seminar, melakukan diskusi-diskusi, melakukan rekomendasi-rekomendasi terhadap persoalan-persoalan negara yang sedang berkembang seperti sekarang ini. Jadi jangan diam. Jadi urusan Jokowi, udah sisihkan saja Jokowi dengan segala masalahnya itu, serahkan kepada hukum. Ya, kemudian kita memberikan sumbangan, dorongan kepada pemerintahan Prabowo ini agar melakukan perbaikan. Karena perbaikan itu, Bang Yasin ya, kalau kita lihat kan di Indonesia ini kan terjadi perubahan-perubahan mendasar kan, tetapi secara keras kan. Misalnya 65, misalnya 98, itu kan secara paksa perubahan itu terjadi. Nah, ada juga contoh kan, seperti misalnya Uni Soviet itu kan perubahannya kan dilakukan oleh pemerintah yang ada waktu itu kan, Mikhail Gorbachev, ingat kan? Mikhail Gorbachev kan ketika itu menjadi presiden kan. Kemudian dia melakukan perubahan dari dalam. Nah itu harapan kita kepada Prabowo adalah ketika dia sedang memimpin, dia punya idealisme seperti itu. Jadi perubahan itu tidak harus dilakukan oleh people power, tetapi oleh orang yang berkuasa saja itu juga bisa dilakukan. Oke, sedikit aja nih Bang Afni. Malam itu masyarakat tergugah betul bahwa nampaknya Golkar balik menjadi pemimpin reformasi. Lalu sebagai pendiri Partai Amanat Nasional, bagaimana Bang rasakan yang tadinya label Partai Reformasi ada pada Partai Amanat Nasional? Saya pikir reformasi perubahan itu bukan milik salah satu partai. Kalaupun dia menjadi pelopor awal ya boleh-boleh saja. Tapi kalau dia tidak konsisten, bahkan melenceng menjadi partai dekaden, ya dia tidak lagi bisa disebut partai reformasi. Dan kalau sekarang kemudian diambil alih atau itu suatu hal yang atau ikut-ikutan dinasti misalnya, nah nggak bakalan jadi partai reformasi lagi. Jadi sekarang ini bendera reformasi diambil alih oleh Pak Bahlil, dan menurut saya harus kita dukung. Saya pribadi mendukung pernyataan Prabowo dan Bahlil. Ya, harus kita bantu, dan kalau bisa para cendekiawan mendiskusikan ini seperti usulnya Bang Komar tadi. Kita balik kepada cita-cita reformasi awal. Apa yang harus kita gerakan sekarang? Ada berkembangnya diskursus tentang ini, wacana ini, sehingga terjadilah perubahan yang cukup baik, tidak menimbulkan gejolak, perubahan yang dilakukan oleh para pemimpin yang sadar kepentingan bangsanya. Dan oleh sebab itu pernyataan Bahlil dan Prabowo sangat saya dukung. Cuman saya ingatkan hati-hati, tidak berarti kembali ke zaman seperti Orde Baru, di mana presiden terus-menerus setiap tahun jadi presiden terus. Jangan hanya urusan stabilitas. Jangan hanya urusan stabilitas, karena mengapa saya khawatir? Karena bagaimanapun Pak Prabowo ini mantan tentara. Tentara memang selalu berpikirnya efisien dan efektif. Tetapi hati-hati, itu bisa membunuh demokrasi kalau tidak konsisten. Nah, saya melihat tentara yang terbukti sukses dan sangat demokratis itu Pak Ali Sadikin. Ali Sadikin memimpin Jakarta sangat baik, sehingga menjadi tokoh teladan. Nah, mudah-mudahan Pak Prabowo bahkan melebihi Ali Sadikin. Oke, Bang.
Jadi demikianlah bincang-bincang warung kopi Kotia Forum. Berharap bahwa dialektika terus berkembang, civil society terlibat lebih banyak untuk memberikan masukan-masukan, dan jangan bawa lagi sistem demokrasi kita menjadi demokrasi otoriter, tetapi juga jangan kebablasan. Hal yang bisa diefisienkan, tetapi hal yang sifatnya harus mengikuti undang-undang yang ada dipenuhilah. Yang kedua, bahwa regulasi mengenai kepartaian ini perlu disempurnakan. Jangan dibiarkan seperti ini yang berakibat pada hancurnya demokrasi, karena jika partai politik lemah, pasti demokrasi kita lemah dan negara rakyat akan mengalami kerugian luar biasa. Demikian saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.